kita ketemu lagi di hari ini ya. Kita mau beribadah. Hari ini semuanya siap gak untuk memuji nama Tuhan? Siap loh, Siap ya. Nah adik-adik, hari ini semua makhluk ciptaan Tuhan juga mau memuji namanya. Contohnya apa ya Lucy ya? Kita lihat matahari. Oh iya benar. Ada lagi loh, burung-burung di udara juga memuji nama Tuhan loh. Betul, mereka semuanya punya hati yang gembira, riang untuk hari ini bersama-sama bersatu hati memuji nama Tuhan. Yuk kita mau pujikan matahari bersinar terang. Melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan boleh membangun kami dari istirahat kami semalam Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami semua supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Lose derby. Apa nih? Baik loh Lose nggak tahu ya. Masa? Baiknya tuh kayak gimana Hilda? Contohnya di kehidupan Hilda nih Lose. Tuhan Yesus itu selalu memberikan Hilda nafas. Sehingga Hilda sampai saat ini masih bisa hidup. Itu perbuatan Tuhan Yesus ya? Iya Lose. Tuhan Yesus itu baik juga pasti sama derby. Oh betul. Sama adik-adik di rumah juga. Tuhan Yesus memelihara kehidupan Lose Derby dan juga kita semua anak-anaknya ya Lose. Betul Lose. Nah hari ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, dengan bangkit berdiri. Yuk kita pujikan dengan semangat ya.
adik-adik ya, untuk kita, dalam kehidupan kita Dia menyertai kita. Nah sekarang tetap dengan sikap bangkit berdiri adik-adik, kita ambil posisi yang baik. Dengan hormat kita akan bersama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik boleh duduk kembali ya. Sebentar kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh dibantu papa mama untuk mentransferkan uang persembahannya, atau juga bisa adik-adik masukkan di amplop, nanti kalau adik-adik ibadah onsite bisa diberikan ke lose-losenya ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita bersama-sama pujikan Berilah yang Baik. dalam doa untuk persembahan kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, lewat papa mama, lewat orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan yang daripada kami ini untuk Engkau. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita juga akan mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita menyiapkan hati kita dengan pujian Alkitab buku terindah. Alkitab buku terindah.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, gimana nih adik-adik di rumah kabarnya? Pasti dalam kondisi yang sehat ya. Saya harap adik-adik di rumah dalam kondisi yang sehat, yang kuat. Nah, adik-adik di rumah sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Harus siap ya. Disiapkan catatan mingguannya dan Alkitabnya. Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, usah aja kita untuk berdoa sama-sama. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan hari ini ya Tuhan, berkatilah telinga kami dan hati kami supaya kami dapat siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, saya punya pertanyaan nih. Kalau adik-adik di rumah misal nih punya temennya adik-adik ini butuh bantuan, terus adik-adik pasti bantu dong sama temennya. Nah, tapi temennya adik-adik ini enggak berterima kasih. Apa respon adik-adik? Pasti kesel ya, pasti jengkel sama temennya adik-adik. Nah, gak cuma temennya adik-adik, kadang kita juga lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk bersyukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Sama seperti kisah yang akan kita dengarkan adik-adik hari ini, cerita tentang 10 orang kusta. Nah, ada di dalam Alkitab. Yuk, ya, saya ajak untuk baca di dalam Alkitab. Lukas 17 ayat 11. Saya bacakan ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak penyakit kusta itu seperti apa sih? Nah, adik-adik bisa lihat penyakit kusta itu adalah penyakit kulit adik-adik. Penyakit yang ada di tangan, di kaki, di tubuh. Penyakit ini berupa luka adik-adik. Luka ini bisa mengeluarkan darah. Nah, dan sangat menyakitkan adik-adik. Kabarnya penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan bisa menular. Orang-orang yang kusta pada zaman dahulu itu dijauhi adik-adik, harus tinggal jauh dari rumah, jauh dan terpencil adik-adik. Nah, kalau orang kusta ini ketemu sama orang-orang sehat akan berkata najis kepada orang kusta. Nah, kalau jadi orang kusta pasti sedih adik-adik, pasti merasa kesepian. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyusuri Galilea dan Samaria ya adik-adik. Nah, pada saat itu ada yang mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke tempat mereka. Nah, 10 orang kusta ini juga mendengar bahwa Tuhan Yesus akan ke tempat mereka. Nah, 10 orang kusta ini mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan banyak penyakit, dapat melakukan banyak mujizat. Jadinya 10 orang kusta ini berharap bahwa Tuhan Yesus akan datang ke tempat mereka untuk menyembuhkan mereka. Nah, pada saat itu 10 orang kusta ini melihat Tuhan Yesus datang ke tempat mereka. Tapi mereka gak bisa ketemu langsung sama Tuhan karena mereka sedang sakit. Nah, pada saat itu mereka punya ide adik-adik. Mereka akhirnya berteriak-teriak, Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, saat itu Tuhan Yesus mendengar dan melihat ada orang yang memanggil Yesus. Saat itu Tuhan Yesus datang kepada mereka. Berdirilah, bangkitlah, dan pergilah kepada para imam untuk diperiksa. Pada saat itu, pada zaman dahulu, mereka yang sakit harus datang kepada para imam untuk menunjukkan bahwa mereka itu sudah sembuh, sudah sehat.
pada saat itu 10 orang kusta ini yang terdiri dari 9 orang Yahudi dan 1 orang Samaria ini mengikuti perintah Tuhan. 10 orang kusta ini mulai dalam perjalanan untuk bertemu dengan para imam. Nah, dalam perjalanan mereka ini 10 orang kusta ini sembuh adik-adik. Sembuh, kemudian mereka senang dong kalau mereka sembuh. Tapi hanya ada 1 orang yang berbalik kembali. Ada yang tahu siapa? Nah, 1 orang ini adalah 1 orang Samaria. 1 orang Samaria ini berbalik kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan kepada orang Samaria ini, menyembuhkan orang Samaria ini. Orang Samaria ini bertemu kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dan datang kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena telah menyembuhkan saya. Nah, seketika itu Tuhan Yesus juga menjawab kepada orang Samaria, bangunlah, pergilah karena engkau sudah sembuh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakitnya orang Samaria ini, tapi Tuhan Yesus juga memberikan dia kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ini juga senang loh sama orang yang berterima kasih kepadanya. Nah, langsung mau tanya nih adik-adik, misalnya kalau sedang sedih atau mungkin sedang sakit, adik-adik minta pertolongan sama siapa? Kepada Tuhan Yesus? Iya, kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya sudah ditolong, adik-adik berterima kasih enggak? Nah, harus berterima kasih ya. Setiap hari kita bangun pagi, kita menghirup udara segar dan merasakan sinar matahari berkat siapa? Berkat Tuhan Yesus. Kita hari ini sudah bisa beraktivitas, sehat dan kuat. Karena siapa? Karena kebaikan Tuhan Yesus ya. Nah, untuk itu adik-adik, Lause mau ajak adik-adik di rumah untuk ayo kita berterima kasih kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Berterima kasih selalu kepada Tuhan dan bersyukur atas kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan setiap harinya. Nah, adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Untuk adik-adik di rumah yang kelas 1 bisa disiapkan catatan mingguannya dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Oke, sudah selesai. Nah, adik-adik Lause mau ajak adik di rumah untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman hari ini, berkatilah setiap kami Tuhan supaya kami dapat belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan dan bersyukur atas kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau melanjutkan ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga adik-adik bisa menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bersama-sama pujikan terima kasih Tuhan.
sama-sama bersatu dalam doa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik.